pemerintahan saat ini yang dibangun oleh Jokowi itu mayoritas juga sudah dilakukan oleh Pak SBY. Supaya tidak ada masalah-masalah lain, AHY jangan bicara lagi deh. Pan ini kan partai anti BBM nggak boleh naik, BLT nggak boleh ada, lain-lain segala macam. Tapi nggak apa-apa begitu dia. Jantung kepuasan publik terhadap Jokowi itu sebenarnya dilakukan oleh SBY. Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja karena hanya sebatas gunting kita. Maka kalau ingin Indonesia jauh lebih baik untuk 2024, pilihlah Partai Demokrat dan pilihlah AHY. 2014 itu zaman SBY apa? Bikin perpres doang. Tapi apa gitu kita permasalahan? Tidak. Dia menjadi masalah ini ketika AHY bicara. Kalau menurut saya begini, supaya tidak ada masalah-masalah lain, AHY jangan bicara lagi deh. Masa kemudian orang dilarang-larang untuk bicara begitu? Ini tokoh demokrasi ini. Sama seperti kalau aku ngomong. Tidak bertengkar. Adian jangan lagi ngomong, kan salah tuh. Jadi dia mengkhianati DNA-nya sendiri begitulah. Tapi aku tahu itu kepleset lah begitu dia. Jadi yang kedua, kita ini kan partai yang legal di Indonesia ini, itu dia. Jadi boleh saja ngomong apapun begitu. Sama seperti waktu Pak SBY berkuasa begitu. Ya teman-teman PDP silakan ngomong. Misalnya BLT itu membuat rakyat jadi termehek-mehek begini semua segala macam begitu ya Pak, tanya dipakai lagi, saya nggak ada masalah. Kalau Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democracy, yang terjadi begini, yang jegal-menjegal kan. Karena itu inti dari politik, artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung, bukan dijegal dulu tuh. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan dijegal oleh kekuasaan. Kami itu hanya meluruskan begitu dia. Itu dia. Jadi jangan kemudian juga ada pikiran publik di luar sana, karena kan gema yang besar hari ini di luar kan seakan-akan Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi kan begitu. Itu nggak benar, itu dia. Saya sepakat, itu loh, semua pemerintahan punya peran, itu loh, membuat Indonesia kita seperti hari ini. Itu baru keren. Saya sebenarnya setuju nih dengan Mas Jansen bahwa kita itu memang soal sustainability harus disebutkan. Bahwa apapun yang dibangun di negara ini memang jerih payah di negara ini. Saya berapa kali misalnya beberapa tulisan menarik ya, misalnya tol Trans Sumatera antara Bung Karno, antara SBY, antara Jokowi. Betul. Dan sustainability ke depan. Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara? Menurut saya jangan. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Sebetulnya itu yang disebut pendangkalan, bukan sekedar pemburukan, pendangkalan cara berpolitik. Mengeksploitasi sesuatu yang kita nggak ada ide untuk membayangkan ada debat tentang masa depan planet, bagaimana Indonesia masuk kembali dalam percaturan politik dunia, itu nggak ada tuh. Yang begituan, yang ada di panggung dangdut lu joget-joget. Jadi ketika itu berupaya agar presiden selanjutnya, dan ternyata Pak Jokowi itu punya landasan yang kuat sehingga memudahkan beliau dalam membangun ke depannya, tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Pak SBY sebelumnya. Karena bagaimanapun harapan kita pembangunan itu bisa terus berlanjut, Mbak. Kemudian misalnya di era Pak SBY, pendapatan per kapita awalnya hanya 1.200, tetapi dalam 10 tahun menjadi 3.600. Sekarang kita tahu memang 8 tahun peningkatannya dari 3.600 menjadi 4.200. Ya masih cukup lambat lah. Tetapi bagaimanapun harapannya masih ada 2 tahun Pak Jokowi bisa buktiin, ayo kita ngegas nih dalam 2 tahun terakhir. Seperti yang dilakukan oleh Pak SBY, sehingga pemerintah selanjutnya juga mudah nih gitu loh. Kita mau bayangkan misalnya ini negeri mau kemana tuh. Kalau kita bisa call para pendiri bangsa itu, mereka akan bilang ini udah berantakan. Bayangkan misalnya standar berpikir founding person kita dibandingkan dengan sekarang kan jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai tuh. Padahal founding person kita lakukan hal yang bermutu tuh. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung neokolonial aja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki tuh. Hambalang itu tidak dibangun karena waktu itu ada kasus korupsi. Ya, dan suruh KPK berhenti pembangunannya. Nah, beberapa tahun yang lalu KPK sudah bilang ini sudah selesai pemeriksaannya. Pemerintah silakan kalau melanjutkan. Ternyata pemerintah tidak melanjutkan dan dijadikan candi. Yang menjadikan candi bukan Demokrat, tetapi pemerintahan saat ini mesti diingat. Dan ternyata di IKN ada rencana pembangunan komplek olahraga seperti Hambalang ternyata. Gitu. Oh, kami baru tahu, rupanya itu maksudnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Johnson Sitindaun menyebut anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu mengkhianati DNA miliknya sendiri. Hal itu Johnson katakan usai Adian meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak lagi berbicara di depan publik bila tidak disertai data yang valid. Johnson menyayangkan pernyataan tersebut lantaran Adian merupakan mantan aktivis era Orde Baru yang kerap menyuarakan dan menuntut hadirnya demokrasi di Indonesia. Adian ini tokoh demokrasi nih, masa kemudian orang dilarang-larang untuk bicara begitu, jadi dia mengkhianati denanya sendiri begitulah, tapi aku tahu dia itu kepeleset bicara, kata Johnson. Adapun permintaan Adian agar AHY bungkam, dilatar belakangi pernyataan AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat baru-baru ini, yang menyebutkan bahwa 70-80% pembangunan infrastruktur pada tahun pertama Presiden Joko Widodo, Jokowi, menjabat merupakan hasil peninggalan proyek dari era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Dengan demikian, AHY menilai pemerintahan Jokowi tinggal melakukan peresmian atau gunting pita. Johnson kemudian menjelaskan maksud pernyataan AHY soal gunting pita itu merupakan jawaban dari aspirasi para kader Demokrat yang mempertanyakan klaim pemerintahan Jokowi terkait infrastruktur. Kita harus akui Pak Jokowi, humasnya, termasuk buzzer-buzzer itu begitu, memang berhasil melekatkan soal Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi, seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia baru dibangun di masa Pak Jokowi, kan begitu dia. Johnson lalu mencontohkan Waduk Jati Gede yang diresmikan pada 2015 lalu atau 8 bulan usai Jokowi dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Menurutnya, tidak masuk akal dalam rentang waktu 8 bulan mampu merampungkan proyek waduk dengan luas lahan mencapai 4.900 hektare. Johnson mengingatkan Waduk Jati Gede telah dibangun sejak pemerintahan SBY pada 2007 silam. Johnson kemudian menyinggung Jembatan Soekarno yang diresmikan oleh Jokowi pada Mei tahun 2015, lalu Jembatan Merah Putih di Ambon pada April tahun 2016, hingga Tol Cipali pada Juni tahun 2015. Tol Cipali yang paling panjang itu, tol terpanjang di Indonesia, 116 km itu diresmikan Juni tahun 2015, berarti baru 8 bulan Pak Jokowi memerintah. Buktikan kalau bisa membangun tol sepanjang itu dalam 8 bulan, mulai start di kita, jadi Pak SBY itu dia, artinya yang disampaikan Mas AHY itu tidak salah, ujar Johnson. Klaim Johnson itu kemudian dibantah oleh anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu. Adian menyebut, Waduk Jati Gede sudah mulai proses relokasi sejak tahun 1982 dan dilanjutkan desain pembangunan pada 1988, sehingga SBY menurutnya hanya tinggal meletakkan semen. Adian juga mengoreksi pernyataan Johnson yang menyebutkan Tol Cipali merupakan tol terpanjang di Indonesia. Ia menyebut tol terpanjang saat ini adalah tol terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung, yakni mencapai 189,4 km. Ruas tol ini mulai beroperasi sejak tanggal 14 November tahun 2019 atau era pemerintahan Jokowi. Kalau kita bicara tanpa data, kalau ketiadaan data menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan itu saling berkompetisi tidak sehat antara mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara?